Assalamualaikum semuanya. Selamat datang kembali di YouTube channel aku, Wulansari. Hai teman-teman, ketemu lagi di video aku, seorang ibu rumah tangga dengan 2 bayi tanpa ART. Dan di video kali ini aku mau sharing-sharing lagi kegiatan aku di rumah aja nih teman-teman. Ikutin terus video aku sampai selesai ya. No skip-skip. Karena di video kali ini aku juga mau berbagi tips menjadi ibu rumah tangga yang bahagia. Buat teman-teman yang belum subscribe, boleh dong klik subscribe-nya dulu. Klik juga tombol loncengnya yang ada di sebelah itu, supaya kalian juga bisa notice setiap kali aku upload video baru. Dukung terus channel aku ya teman-teman, supaya aku semangat terus kontennya. Dan buat teman-teman yang udah subscribe, aku ucapin terima kasih. Nah, kembali lagi ke video. Setelah beresin sarapan anak-anak dan Pak suami juga udah pergi kerja nih teman-teman. Aku sekarang lanjutin jemurin pakaian yang udah aku cuci tadi pagi. Jadi ceritanya tadi pagi banget aku udah selesaiin kegiatan rutin di rumah. Beberes rumah, mandiin anak-anak, bebikinan sarapan dan lain-lainnya. Jadi alhamdulillah aku sempat nyuci pagi ini dan tadi tuh cepet-cepet aja ya teman-teman, makanya sekarang baru sempet aku jemurin setelah semuanya benar-benar selesai gitu. Ini posisinya udah jam setengah 10 kalau aku nggak salah ya, dan cuacanya juga alhamdulillah cerah. Teman-teman, menjadi seorang ibu rumah tangga bukanlah peran yang sederhana ya, karena kita punya tugas yang banyak dan berat, mulai dari ngurus anak, nyiapin makanan, ngebersihin rumah, sampai ngelayani suami. Makanya boleh dikatakan kalau ibu rumah tangga adalah tugas yang mulia, karena selalu berkorban untuk orang-orang yang ada di sekelilingnya, supaya tetap bisa beraktivitas dengan baik. Seorang ibu adalah jantungnya rumah tangga ya teman-teman. Kalau ibu merasa bahagia, tentu anak dan suami akan merasa bahagia. Nah, untuk menjadi seorang ibu rumah tangga kita tuh dituntut kesiapan secara fisik dan juga mental. Kita sendiri harus bahagia supaya orang di sekeliling kita nyaman dan aman bersama kita. Ya nggak sih teman-teman? Nah, terus gimana nih teman-teman menjadi seorang ibu rumah tangga yang bahagia? Yuk simak 5 tips berikut ini ya. Yang pertama, susun prioritas pekerjaan. Menjalankan tugas di rumah tanpa ada yang mengawasi bukan berarti kita bisa seenaknya ya. Kalau tugas kita nggak bisa berjalan dengan baik, pasti suami dan anak-anak juga terganggu nih aktivitasnya. Apalagi yang anaknya juga udah sekolah gitu kan, wah bisa repot tuh. Karena itu, supaya kita sebagai seorang ibu merasa nyaman dan orang di sekitar kita juga aman, kita membutuhkan ukur tugas dengan membuat prioritas pekerjaan. Boleh kok dengan membuat catatan berupa list setiap harinya. Nah, ini aku udah selesai ngejemurin pakaian, sekarang aku beralih ke dapur. Ini aku mau beres-beres dan lanjut masak makan siang. Aku masaknya simple aja. Sama aku juga mau bikinan cemilan bubur mutiara nih teman-teman. Kebetulan aku masih punya stoknya. Jadi sambil aku beresin kegiatan aku, kita lanjut ya ke tips menjadi ibu rumah tangga yang bahagia. Yang kedua adalah jangan sungkan meminta bantuan orang lain. Teman-teman, ibu rumah tangga itu bukanlah seorang perempuan super ya, yang bisa melakukan segalanya. Ingat, kita ibu rumah tangga loh, bukan perempuan super. Kita juga punya keterbatasan waktu dan juga kemampuan. Kita boleh kok minta bantuan orang lain, misalnya suami, atau buat teman-teman yang masih tinggal di rumah orang tua atau mertua, boleh kok minta bantuan mereka di waktu kita udah gak sanggup lagi. Lanjut ke tips yang ketiga, berhenti membandingkan hidup kita dengan orang lain. Peran sebagai ibu rumah tangga adalah peran yang mulia ya teman-teman. Jadi kita nggak perlu ngebandingin diri kita dengan orang lain. Misalnya dengan wanita yang berkarir atau dengan ibu lain yang punya tugas yang lebih ringan. Lebih baik kita menjalankan tugas kita dengan baik. Kalau misalnya ada tugas yang udah terlalu berat, kita bisa diskusikan bersama suami.
Nah, ini aku udah ke tahap masak nih, teman-teman. Dan masak siang ini tuh aku cuman masak sambal, aku sambal ikan sama tempe. Kan kemarin itu Pak suami ada belanja tempe ya. Jadi ini mau aku sambal aja bareng ikan. Udah, aku masaknya itu aja. Nggak mau yang ribet-ribet karena apalagi tadi pagi aku baru selesai nyuci ya. Jadi tuh padet lah gitu kerjaannya. Nah, teman-teman udah pada masak belum nih, teman-teman? Biasanya favorit menu masakan siang harinya tuh apa ya, teman-teman? Yuk sharing yuk di kolom komen ya. Dan sebelum kita lanjut ke tips berikutnya, ini aku mau sapa-sapa teman-teman dulu. Karena tadi di awal aku belum sempat sapa-sapa teman-teman ya. Teman-teman gimana nih kabarnya hari ini? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat ya, selalu diberikan kemudahan dalam urusannya dan kelancaran dalam rezekinya ya teman-teman. Amin. Dan itu aku sekarang udah lanjut mulai berbikinan. Jadi cerita bebikinan bubur mutiara ini ya, kalau aku nyebutnya nih mata ikan teman-teman. Sebelumnya aku udah pernah buat yang pertama kali dan itu fail, gagal karena memang aku belum pernah bebikinan. Jadi waktu itu gagalnya karena pas aku pertama kali pas aku masak airnya itu bubur mutiaranya, terus juga aku masukin santannya, pokoknya aku masak semuanya dari awal semuanya gitu. Jadinya ya eh, mutiaranya nggak terlalu matang, tapi airnya sudah mengental gitu teman-teman. Jadi gagal, meskipun ya alhamdulillah rasanya itu nggak gagal, jadi masih bisa dimakan. Nah, tapi kali ini itu sekalian pengujian kembali ya teman-teman setelah aku pelajari bahwa ternyata bebikinan bubur mutiara itu nggak seperti itu teman-teman. Dan ini aku udah mulai lagi bikin. Kebetulan aku masih punya stoknya dan alhamdulillah tuh kali ini tuh jadi teman-teman. Tapi ya buburnya bubur ala-ala gitu. Karena memang aku bikin sesuai stok yang ada di rumah aja. Nah, terus itu di sebelahnya juga aku sekalian aja tumisin sambal yang tadi ya, teman-teman. Biar cepet karena juga aku juga butuh tidur siang. Nah, ingat ya teman-teman, prioritas pekerjaan sesuai urutan. Dan oke, kita lanjut ya ke tips yang berikutnya. Tips yang keempat menjadi seorang ibu rumah tangga yang bahagia, yaitu memperhatikan diri sendiri. Nah, meskipun sebagai seorang ibu rumah tangga, kita harus selalu memperhatikan anak dan suami. Gak ada salahnya ya, teman-teman. Kita juga memperhatikan diri kita sendiri. Misalnya dengan istirahat siang, beribadah, berolahraga, mungkin bagi yang suka olahraga atau mengurusi penampilan diri sendiri dan melakukan kegiatan-kegiatan yang disukai supaya kita nggak bosan menjalani rutinitas. Kita nggak bisa pungkiri ya teman-teman, kegiatan kita sebagai seorang ibu rumah tangga di rumah tuh kan yang kita kerjain itu aja dengan posisi yang di situ-situ aja. Terus kita lihat juga tembok-tembok itu aja ya teman-teman. Jadi ingat ya prioritas sama diri sendiri juga. Karena teman-teman, orang yang paling berjasa untuk diri kita sendiri itu adalah diri kita sendiri, baru setelah itu orang terdekat kita. Nah, ini aku masaknya udah jadi, mau aku salin. Dah seperti ini aja teman-teman. Nah, tadi itu aku sempat kehabisan gas dan sempat kepending masaknya itu hampir 1 jam. Karena kebetulan pas aku baru mau goreng ikan tadi gasnya habis dan aku beli sama yang di dekat rumah sini. Tuh dia masakan aku alhamdulillah. Yang ada yang mau? Yuk, mari yuk main ke rumahku yuk teman-teman. Nah, kebetulan pas mau dipasang sama yang jual gasnya tuh ternyata nggak bisa karena memang kepala gasku tuh agak berbeda gitu teman-teman. Sama suami gitu nurutnya.
Jadi ya udah terakhir aku nunggu lagi Pak suami pulang. Jadi deh aku terpending masaknya 1 jaman gitu. Nah ini untuk bubur mutiaranya, apinya udah aku matiin. Dan ini tadi ya rebusan pertama aku rebus selama 10 menit. Terus aku matiin dan aku diemin selama 10 menit. Dan ini udah mau aku nyalain lagi. Aku masak lagi selama 10 menit ke depan. Tapi tadi itu aku aduk-aduk dulu supaya enggak lengket. Dan aku masaknya dengan api sedang ke kecil gitu teman-teman. Nah terus sambil juga di sebelahnya karena aku udah selesai masak, aku mau masak kuah santannya. Jadi untuk buburnya itu aku santannya nggak aku campur karena aku takut fail teman-teman. Dan ini aku pakai santan kukur kelapa, apa kelapa kukur gitu ya, bukan yang instan. Jujur aku sendiri pakai kelapa kukur itu kayak was-was gitu ya teman-teman, karena di aku kayaknya lebih mudah aja kalau masak itu pakai santan instan gitu. Tapi karena aku juga punya stok kelapa kukur ya udah aku pakai gitu. Nah ini santannya mau aku pindahin ke tempat yang lebih kecil karena menurut aku kebesaran tempat itu teman-teman. Jadi ini aku pindahin ke panci yang biasa aku pakai ngerebus air susu anak-anak gitu. Dan udah ini tinggal diaduk-aduk aja supaya santannya enggak pecah. Diaduk-aduk sampai dengan mendidih gitu teman-teman. Dan itu bubur mutiara di sebelahnya juga udah aku matiin apinya dan lagi aku diemin 10 menit gitu. Nah sekarang kita lanjut lagi ke tips yang terakhir ya teman-teman. Yaitu bersyukur atas apa yang kita miliki. Meskipun kadang kita lelah ya teman-teman dan juga muncul emosi yang berlebihan, kita tetap harus ingat bahwa semua lelahnya kita adalah demi keluarga yang kita cintai. Kalau kita bersyukur atas apa yang kita miliki dan ikhlas terhadap apa yang kita kerjakan, pasti kita akan bahagia karena bisa menerima segalanya. Nah ini aku juga udah selesai masak-masaknya teman-teman, ini udah di tahap akhir pembersihan dapur. Dan ini aku mau beresin cucian piring yang udah aku cuci tadi dan aku nggak videoin, aku skip aja biar cepet ya teman-teman. Dan mau langsung aja aku susun-susun, aku tata-tata ke dalam tempatnya masing-masing gitu supaya nanti dapur aku kembali kelihatan rapi. Nah teman-teman, dengan berakhir sudah kegiatan aku di dapur ini juga tips yang aku janjikan tadi juga udah selesai ya, 5 tadi ya teman-teman. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat ibu rumah tangga dimanapun berada. Dan buat aku sendiri tentunya teman-teman, aku juga terus banyak belajar, masih terus belajar untuk menjadi ibu rumah tangga yang bahagia terus, karena ada jiwa-jiwa yang harus aku bahagiakan di dalam rumah ya teman-teman. Dan teman-teman, kebahagiaan adalah sesuatu yang berharga ya di dalam diri kita. Daripada kita mencarinya melalui hal yang besar di luar jangkauan kita, lebih baik kita mensyukuri apa yang kita punya. Karena bahagia ternyata sederhana, tak hanya mencintai orang lain, jangan lupa juga untuk mencintai diri sendiri dan tahu batasan atas apa yang kita lakukan. Sekian teman-teman video aku kali ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa menghibur teman-teman. Terima kasih yang udah nonton video aku sampai selesai. See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.